Di sini ada soal tentang roller coaster, bisa dilihat seperti ini ya di gambar. Nah, namun disclaimer sedikit. Soal ini sudah saya sedikit modifikasi supaya untuk kita mengerjakannya lebih mempermudah kita. Dan yang penting tujuan dari sini adalah konsep yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, teman-teman bisa pause dulu video ini, dibaca soalnya ya. Oke, kalau sudah, nah, jadi ada suatu roller coaster kalau kita perhatikan ya. Dari A dia naik ke sini sampai titik puncaknya di sini baru dia turun lagi. Di mana sisi miring O ke sini disebut sebagai S, lalu ini adalah jari-jari alas lingkaran yang terbentuk dari kerucut tersebut. Nah, sebelum masuk ke perhitungan soal, kita harus ingat dulu, kerucut itu bisa dibuat dari jaring-jaring berbentuk apa. Nah, seperti yang kita ketahui, kita bisa membentuk kerucut itu dari suatu jaring-jaring, yaitu bentuk juring kan. Nah, misal bentuknya seperti ini. Lalu bisa juga nanti juringnya agak lebar, misal seperti ini. Atau mungkin bisa aja juringnya lebih kecil, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetahui, atau di sini kan ada suatu bentuk sudut theta katakanlah ya. Nah, theta ini bisa dicari dari berapa bentuk lingkaran atau berapa bentuk lingkaran sih sebenarnya juring ini. Nah, ada nanti misal seperempat lingkaran, setengah lingkaran, 3/4 lingkaran, dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi, caranya gimana untuk mengetahui bentuk lingkaran yang dibentuk dari atau yang membentuk dari kerucut ini, dari bentuk juring tadi ya. Jadi, untuk mencari bentuk lingkaran, kita singkat BL ya, bentuk lingkaran yang dibuat. Kita bisa mencarinya dengan rumus R dibagi dengan S-nya, sisi tegak. Di mana R-nya di sini adalah 9 dibagi sisi tegaknya 36. Berarti dia nanti hasilnya seperempat. Maksudnya apa? Seperempat ini berarti nanti pembentuk juringnya atau jaring-jaring dari kerucut ini berbentuk seperempat lingkaran. Nah, seperti yang kita ketahui, seperempat lingkaran kalau kita gambar itu kan seperti ini kurang lebih ya gambarnya ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita namakan dengan suatu titik O, kita samakan ya. Ini O. Karena puncaknya kan di sininya ya. Lalu yang terpanjang ini O sampai di bawah di sini adalah, katakanlah ini sama aja dengan di sini ya, OA berarti ya. OA itu panjangnya adalah totalnya tadi 36. Lalu, nah, lihat di sini kan kalau kita buka juring atau jaring-jaring pembentuk kerucut tadi, B-nya itu di atasnya A. Berarti kalau dalam gambar itu nanti sekiranya kurang lebih B-nya itu di sini kan. Nah, B-nya di sini. Jadi naik, ya. Nah, nanti kalau kita hubungkan gambar dari A atau dari panjang lintasan dari A ke B ini, gambarnya kalau dalam bentuk seperempat lingkaran yang tadi kita lihat ya, itu adalah seperti ini. Oke. Nah, berarti gimana memahami gambar ini dengan bentuk kerucut itu? Jarak terpanjang adalah O ke A yaitu 36. Berarti kan dari O ke A itu 36 tadi ya panjangnya, atau sebagai di sini berarti sebagai jari-jari lingkaran yang sesungguhnya. Nah, berarti bisa kita lihat juga, berarti jari-jari itu apa maknanya? Yaitu dari pusat lingkaran ke bagian lingkaran tersebut. Misal, ini kalau kita gambar ini ada ke sini nanti. Lalu ini juga disebut jari-jari sama. Ini juga suatu jari-jari sama. Ini juga jari-jari. Ini juga jari-jari. Ini juga jari-jari. Nah, apa kaitan ini dengan gambar roller coaster itu? Kalau kita perhatikan roller coaster kan dia
dari titik 0 terbawah. Dia naik di sini, naik sampai puncaknya tertinggi di sini. Di sini ya. Lalu dia turun. Nah, sama halnya maknanya dengan di sini, teman-teman. Nah, di sini dia dimulai dari 0. Ini pendek. Oke ya. Terpendek. Lalu dia di sini agak naik. Nah, agak naik di sini. Agak naik. Nah, katakanlah di sini agak naik lagi. Nah, katakanlah di sini adalah titik terpanjangnya. Nah, titik terpanjang atau titik puncaknya. Berarti nanti di sini adalah dia turun lagi sampai di titik B. Nah, ketika tadi kita mendapatkan di sini adalah suatu titik, katakanlah C. Ya, di sini C. Ini kan dari sini ke sini adalah yang terpanjang. Dari C ke titik ini katakanlah titik D adalah yang terpanjang kan? Maka kalau di situ adalah CD terpanjang, maka O ke C-nya adalah yang terpendek. Nah, jarak lintasan yang terpendeknya. Ya, ketinggiannya jadi ya, bukan panjangnya, jadi ketinggiannya yang terpendek. Nah, berarti karena ini ada suatu segitiga siku-siku, teman-teman, maka definisi dari jarak itu adalah yang terpendek dan tegak lurus. Berarti ketika O ke C itu terpendek, bisa kita gambarkan nanti. Berarti itu maknanya apa? Maknanya berarti ini adalah O, ini A, ini B, lalu ini yang terpendek. Berarti di sini juga siku-siku di C ini. Nah, kalau kita amati tadi juga, berarti kan ini maknanya apa? Dari A ke C itu adalah di mana roller coaster itu naik, lalu C ke B dia turun lagi. Nah, berarti di sini adalah A sampai C posisi di mana roller coaster itu naik, lalu C ke B adalah turun. Nah, jadi AO-nya tadi di sini adalah 36 ya, kita tulis. Lalu OB-nya, nah karena A ke O itu adalah 36, sedangkan A ke B di sini ya 9, maka sisa O ke B adalah 27 ya. Berarti di sini 27. Nah, kalau kita lihat berarti kan karena di sini tadi siku-siku, kita bisa mencari adalah suatu nilai dari AB ya. Berarti Pitagoras dari 36 dengan 27. Kalau kita lihat di sini kan seakan-akan dia kalau dibagi 9 adalah 4, di sini dibagi 9 adalah 3. Berarti 3 sama 4 itu 5. Berarti 5 itu menjadi balikan lagi ke kali 9 ya, berarti 45. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk mempermudah ilustrasi gambarnya, saya coba gambar di sini lagi ya. Jadi seakan-akan seperti ini gambarnya tadi. Oke. Lalu seperti ini ya. Nah, di sini adalah titik A, di sini adalah titik O, di sini titik B, lalu di sini titik C. Di mana panjang dari AO adalah 36. Lalu di sini siku-siku ya tadi ya. OB-nya 27 dan A ke B adalah 45. Nah, kita bisa mencari baik A ke C dulu atau C ke B. Kalau A ke C berarti roller coaster itu naik panjangnya seberapa, dan C ke B adalah dia turun seberapa panjang. Nah, kita misalkan saja kita sekarang cari yang CB-nya dulu, ada turunnya dulu ya. Nah, caranya gimana mencari X ini? Nah, kita bisa menggunakan proyeksi segitiga. Caranya X ini paling dekat dengan garis apa? Nah, garis apa aja? X itu paling dekat dengan garis AB. Maka AB-nya dikuadratkan menjadi 45 kuadrat. Ditambah, lalu dekat dengan siapa lagi? Dengan OB, berarti 27 kuadrat. Lalu dia dikurangi dengan yang sisi terjauh, yaitu AO, berarti 36 kuadrat. Dibagi, nah 2 ini ketetapan dari rumusnya, lalu dikali dengan X ini terletak pada garis apa atau sisi apa, yaitu terletak pada sisi AB, berarti AB-nya 45. Nah, silahkan teman-teman hitung terlebih dahulu berapakah hasil dari nilai di sini. Oke, saya kasih waktu ya. Silahkan, berapa teman-teman?
Oke, ada yang sudah ketemu? Berapa? Oke, yaitu di sini nanti hasilnya adalah 1458 dibagi dengan 90 ya teman-teman ya. Kalau kita hitung berarti hasilnya adalah 16,2. Berarti nilai X di sini adalah 16,2. Sedangkan berarti kalau X atau CB-nya 16,2, lalu bisa kita cari AC-nya berapa? AC-nya adalah apa teman-teman? Ya, sisanya ya berarti ya 28,8. Sehingga kalau kita tadi perhatikan, berarti AC itu kan sisi di mana roller coaster itu naik. Nah, berarti panjangnya dari A sampai C. X-nya berarti dia turunnya seberapa panjang, berarti dari C ke B. Berarti untuk menjawab soal yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita perbesar. Nah, jadi berapakah panjang lintasan roller coaster tadi? Panjangnya berarti dari A ke B, yaitu 45. Berapa panjang lintasan naiknya? Berarti A ke C, 28,8. Berapa lintasan turunnya? Berarti 16,2. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, udah bukan? Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.